Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Juli, Ayu, aku dengar kalian di Lombok, terutama di Lombok Tengah kalau nggak salah, itu melakukan pemberdayaan ekonomi terhadap masyarakat di desa-desa di sana ya, apa betul itu? Betul. Oke, apa yang Juli dan Ayu lakukan di sana? Jadi kami membuat barang-barang ramah lingkungan yang bisa dipakai dalam kehidupan sehari-hari, terutama bambu dan bahan-bahan yang bisa terbarukan lainnya yang dan mungkin bedanya dengan yang lain adalah kami mencoba untuk memaksimalkan potensi desa dan juga memberdayakan beberapa pengrajin wanita yang ada di Lombok Tengah. Sudah berapa lama ini pemberdayaan yang dilakukan di sana? Alhamdulillah kita tahun yang ketiga ya, masih muda tapi masih semangat untuk belajar. Kalian berdua ini kenalan dari kecil atau kenal di mana ini? ini kenal pas kuliah di 2011. Kami sekelas sejak 2011, kemudian aktif dalam kegiatan kesukarelawanan. Setelahnya kemudian kami dapat kesempatan belajar lagi di luar, dan di situ kami istilahnya bersinergi. Bersinergi berdua. Jadi ini program apa yang kalian ikuti, Ayu? Jadi kami setelah 3 tahun secara aktif dari zaman kuliah menjadi volunteer di sebuah yayasan sosial juga, kami dapat kesempatan mengikuti program YSEALI atau Young Southeast Leader Initiative. Itu program dari kedutaan Amerika ya sebenarnya gitu. Jadi kami terpilih karena kontribusi kepada masyarakat dan juga karena masih muda. 1,5 bulan dibawa ke US, ke Arizona State University. Kami ikut belajar di sana. Kami juga ketemu dengan stakeholder seperti pemerintahan ataupun lokal NGO yang ada di US. Jadi kami banyak belajar dari sana, alhamdulillah. Potensi kekayaan alam negeri ini harus dimanfaatkan dan dijaga sebaik-baiknya untuk keberlangsungan hidup manusia. Iwayan Juliantara dan Kris Ayu Madinah, sosok di balik Gumi Bambu, sebuah usaha sosial dan platform penyedia produk ramah lingkungan. Gumi Bambu bertujuan memberikan solusi bijak bagi kehidupan manusia, terutama dalam konsumsi dan produksi sehari-hari. Gumi Bambu memanfaatkan tanaman bambu untuk membuat produk-produk inovatif seperti sedotan bambu, alat makan bambu, sikat gigi, dan alat kebutuhan sehari-hari lainnya. Melalui produknya, Gumi Bambu ingin turut serta memberikan dampak bagi lingkungan dengan mengurangi penggunaan plastik. Secara pribadi saya melihat ada potensi, di samping itu ada kekhawatiran juga terhadap tambang batu yang digarap oleh ibu-ibu. Kami mencoba untuk memberikan peluang kerja yang layak untuk mereka. Kami mencoba untuk berbuat sebaik mungkin dan berusaha untuk menjadi solusi. Secara rutin, Juli dan Kris memberikan pelatihan dan edukasi kepada ibu-ibu setempat, dan akhirnya sebagian dari mereka pun mulai beralih profesi. Saat ini sudah ada 49 orang menjadi pengrajin bambu di Gumi Bambu. Kita sengaja minta produk-produk yang simpel seperti gelas, kemudian batok kelapa, dan sendok yang lagi dibuat sama Pak Bas sekarang. Desainnya sesuai apa yang paling dicari oleh konsumen, dan juga carinya yang simple, yang bisa pakai handmade agar warga desa juga bisa buat. Sejak 2017 hingga sekarang, Gumi Bambu berkembang pesat. Produknya seperti sedotan bambu
sudah diekspor ke berbagai negara di Eropa, Amerika, dan Australia. Memang ada perkembangannya, Mas. Dari awal memang rendah-rendah, kemudian naiknya di 2018-2019 itu lumayan meningkat. Itu rata-rata di catatan saya kisaran 15-20 per bulan. Ya, pernah juga sampai 40, makanya kita ambil rata-ratanya. Gumi Bambu ingin terus membangun kemandirian masyarakat secara ekonomi serta berperan dalam memerangi masalah lingkungan. Julie, Ayu, jadi waktu setelah ada program pembelajaran ke Amerika, kalian pulang, kalian langsung punya program Gumi Bambu ini? Di sana kami buat proyek namanya Gumi Project, buat produk ramah lingkungan dari kulit jagung, kemudian juga bekas-bekas kain dari penjahit, ya. Cuman saya waktu itu gagalnya adalah kami tidak melakukan market research atau siapa yang akan membeli barang ini. Ternyata nggak ada yang beli ya? Iya, bingung. Kok nggak ada yang beli gitu. Jadi semangatnya besar, tapi waktu itu kami masih belum banyak pengalaman atau belajarnya belum benar gitu kali ya bahasanya. Dan di sisi lain, selain aspek ekonominya, ternyata dampak untuk lingkungannya juga belum terlalu tercapai ya waktu itu. Nah, kapan persisnya kalian menemukan yang sekarang ini? Produk-produk dari bambu ini mulai kapan? Dari tahun 2017 ya, karena setelah melakukan market research sedikit-sedikit, kemudian kami menemukan satu komunitas di Lombok Tengah yang sudah membuat kerajinan bambu, tetapi sangat struggling di bidang marketing. Kami mengajak mereka untuk membuat kerajinan yang memang diminati oleh masyarakat. Sebenarnya kalau personal sih awalnya saya ingin beli barang-barang ramah lingkungan di Lombok, tapi nggak ada gitu untuk. Dan waktu itu Julie juga baru pulang dari Bali ya waktu itu Julie ya. Sedotan bambu, dia pikir yuk kita lanjutin proyek yang lama, tapi saya udah tahu nih produk yang bisa terjual dan juga gampang dibuat oleh pengrajin perempuan, yaitu sedotan bambu. Di Bali udah banyak, di Lombok belum ada nih, yuk kita buat gitu. Ada berapa banyak produk yang sudah kalian produksi berbahan baku bambu? Yang berbahan baku bambu, saya bisa bilang ada 10, tapi total untuk produk dari kelapa, kain, dan lain-lain sudah ada lebih dari 20. Oke, coba jelaskan ini perangkat apa aja yang ada di dalam, ini apa, dompet atau apa? Jadi kalau untuk segmen pasar kami emang ingin mengajak teman-teman untuk hidup minim ya plastik sekali pakai. Itu set alat makan yang bisa dibawa kemana saja. Jadi bisa menghindari sendok-sendok plastik ataupun garpu plastik. Jadi nggak cuma sedotan aja gitu. Alat makan lainnya kita taruh di situ juga. Dan itu iya. Produk. Dimulai dari sedotan. Ini ada sedotan kecil, sedotan besar. Aku tahu yang gede ini untuk seruput minuman yang ada gelembung-gelembungnya. Iya. Minuman ngehits gitu. Iya, minuman anak muda. Jadi anak muda nggak usah khawatir, Anda sudah difasilitasi, ada sedotan kecil biasa, ada sedotan yang gedean dikit. Oke, terus ada sendok, ada pisau, garpu, dan pembersih sedotan ya? Betul. Terus kemudian kainnya ini kain batik khas dibuat juga atau kebetulan aja? Itu upcycle ataupun kita menggunakan sisa-sisa kain dari penjahit yang ada di Lombok. Jadi memang tujuannya untuk tidak hanya mengurangi plastik, tapi juga mengurangi jejak karbon ataupun karbon emisi dengan menggunakan apa yang sudah ada. Iya. Oke, jadi ini ada produk-produk, ini ada batok. Oh, ini mulai batok kepala lagi, batok kelapa. Oke, ini untuk sabut pembersihnya. Terus ini ya. Iya. Ini juga dari bambu. Ini tempat untuk pisau dan sendok garpu. Iya, dari bambu. Kemudian sedotan. Oh, iya juga ya. Baik. Terus ini kok ada, ini kalau di Papua modelnya namanya noken. Dari Iya. Oke, dari pohon. Tapi kalau ini yang dibilang dari kain. Kain apa ini?
Itu sebenarnya benang katun biasa, cuman kami mengutamakan untuk pemberdayaan, waduh cantik, pemberdayaan wanita yang ada di Lombok Timur. Karena mereka bisa merajut, tapi produknya masih bingung mau buat apa. Dan di kalangan teman-teman yang memang ingin hidup minim sampah, tas seperti ini banyak digunakan. Lumayan populer. Oke, siapa yang mendesain ini semua? Siapa yang mendesain? Kita berdua bersama, ada juga satu orang ya, product designer, tapi namanya Pak Bah, dan kita biasanya bersama-sama mendevelop idenya gitu. Jadi dari kebutuhan pasar, Bang Andi. Kami bukan product designer loh ya. Oke, terus Julie, ini dipasarkan kemana ini ya? Kalau di Asia ada Singapura. Oh, ini juga sudah sampai ke luar negeri nih? Iya, ada Swiss, ada Belgia, ada Portugal. Wow, jadi jadi ada 14 negara ya. 14 negara. ke depan apa yang Julie dan Ayu ingin lakukan untuk mengembangkan produk-produk gumi bambu ini? Kami ingin lebih banyak bermitra dengan pengrajin-pengrajin lain di Lombok terutama, dan memperluas dampak dan membantu permasalahan mereka juga. Oke, jadi sekarang apa perubahan yang paling terasa di sana? Ibunya karena dulu mereka mempunyai pekerjaan yang bisa dibilang kurang aman, menambang batu. Mereka sekarang bisa berkumpul, bersosialisasi bersama, berkumpul bersama anak-anak, parentingnya bagus bersama anak-anak. Dan itu sih sebenarnya kebahagiaan terbesar dari kami yang bisa memberikan peluang yang lebih baik untuk mereka sebenarnya. Think globally, act locally. Jadi kita harus banyak belajar, tidak membatasi diri. Jadi semakin tahu biasanya rasa ingin berkontribusi itu akan semakin tumbuh. Tapi tidak perlu muluk-muluk mikir, oh saya harus melakukan hal yang besar gitu. Act locally, jadi mulai dari apa yang ada di dekat kalian, as long as asalkan itu konsisten pasti ada hasilnya ya.